nggak ada masalah. Oh kan kami nggak bikin apa-apa. Lalu orang marah-marah itu kan gila namanya. Tiba-tiba saya marah-marah sama bapak nggak ada masalah itu kan orang gila namanya. Tapi masyarakat apa begitu? Apa sebegitunya kita melihat masyarakat? Enggak, pasti ada persoalan. Pesan saya sama bapak-bapak itu, kalau bisa bapak-bapak tak usah datang lagi ke gedung ini. Nggak usah lagi lapor-lapor sana sini. Bapak selesaikan aja akar masalahnya. Tadi kan Pak Ignatius sudah bilang bahwa kehadiran kami memberi perhatian kepada community, kepada masyarakat, memberi perhatian kepada lingkungan. Perbaiki aja itu. Dan Bapak sudah komitmen saya lihat di sini. Ada kawasan lindungnya, ada hutan yang Bapak tanam sebagai HTI. Sudah. Nggak ada guna. Karena Bapak tidak akan selesai. Dan pemerintahan sekarang sudah berubah. TPL ini berdiri tahun 1983. 1 Januari 1980, 83, 86 atau berapa, dia beroperasi. Dalam sejarahnya, apa Bapak nggak capek? Perusahaan Bapak mulai dari berdiri sampai hari ini terus berkonflik dengan 3 alasan konflik. Pertama soal lingkungan, kedua soal tanah, 3 soal sosial. Di masa Indorayon, konflik satunya lagi adalah isu lingkungan, limbah. Saya dulu berbulan-bulan duduk di tuk-tuk, melihat truk-truk Bapak dari Pulau Samosir menyeberang ke Porsea, membawa pohon pinus. Bapak tahu berapa pohon pinus yang ditebang di Pulau Samosir? Sekitar 3.000 sampai 4.000 hektar. Bapak tahu itu tahun berapa pohon pinus ditanam? Itu pohon pinus Sumatera yang kemudian di abad 20 dibawa oleh Belanda ke Pulau Jawa. Jadi, saya senang Pak Ignatius bilang bahwa kita harus memperhatikan lingkungan, harus memperhatikan masyarakat, harus memperhatikan ekosistem, harus memperhatikan pembeli. Tadi Silalahi bilang, nggak ada isu lingkungan. Bagaimana tidak? Kawasan Danau Toba yang ditebang pohon yang ditanam dari awal abad-abad kolonial datang, yang jumlahnya dengan ribuan hektar itu, apa tidak memberi dampak kepada Danau Toba? Memberi dampak. Awalnya dulu 200 sekian ribu hektar konsesinya. Kemudian turun jadi 185.000 hektar. Kemudian turun menjadi 167.000 hektar. Dan sekarang yang Bapak usahakan sebagai HTI sekitar 58.000 hektar. 40.000 hektar sekian itu adalah hutan produksi itu HPL, hutan produksi terbatas, hutan lindung, kawasan lindung, apa benar? Dari 167.000 hektar itu, sebenarnya yang Bapak bisa usahakan itu 117.000 hektar atau 120.000 hektar. Benar begitu? Benar kan? Benar? Ya. Tapi Bapak tahu, semua kawasan Bapak itu ada 36.000 hektar di hulu sungai. Di hulu kawasan Danau Toba itu adalah daerah serapan air. Jadi nggak ada, jangan dibilang nggak ada persoalan lingkungan, nggak ada persoalan masyarakat, pasti ada persoalan. Tahun 83 ketika inti Indorayon datang ke Tanah Bata, di situ sudah ada masyarakat hidup secara turun-temurun dan beratus tahun lalu namanya. Dan sepanjang sejarahnya itu berkonflik. Nanti saya bacakan. Tahun 83 berdiri, 1994, 1996 sudah mulai konflik. 86 itu sekitar 4 tahun atau 89 bermulai, itu sekitar 5 tahun sudah mulai konflik. 97, 98 itu konflik. 99 diberhentikan oleh Pak Habibie sementara. Tahun 2000 diberhentikan oleh Gus Dur yang waktu itu Menteri Hutanannya Sony Krat. Tahun 2023 Bapak kembali, izinnya diberikan oleh Presiden Megawati. Tahun 2005 Bapak mulai konflik lagi. Tahun 2005 konflik, 2009 konflik, 2010 konflik, 2013 konflik, 2020 konflik, 2021 konflik, 2025 konflik. Pertanyaannya, apa Bapak tak capek konflik berkepanjangan? Tadi disebutkan MK memutuskan tidak ada tanah adat, tidak ada macam-macam. Ketua MPR sudah menyebutkan, waktu itu Bambang Susatyo, menyebutkan ada 20.000 tanah adat. Kemudian KPA menyebutkan ada 35.000 tanah adat. Kemudian masyarakat, kelompok masyarakat yang lainnya menyebutkan 20.000. Jadi maksud saya, Bapak sudah tahu akar masalah ini apa. Bapak kan sudah tahu akar masalahnya. Konflik dengan masyarakat.
Kita tidak menafikan bahwa perusahaan ini memberi dampak ekonomi kepada sebagian masyarakat. Tapi kan seperti yang disampaikan teman saya, Anwar Sadat tadi, Bapak jangan berkonflik dengan 42 orang, berkonflik dengan satu orang aja hari ini. Dengan pernyataan Presiden bahwa saya berdiri di belakang masyarakat, apapun itu menjadi masalah Bapak. Kalau Bapak tahu akar masalahnya masyarakat, selesaikan baik-baik. Oh, tadi disampaikan oleh teman saya dari Nanan, Bapak punya lahan 167.000 hektar kok. Kalau ternyata dievaluasi ada tanah rakyat 10.000, Bapak juga mengakui tadi ada 15.000 yang sekarang bermasalah tanah adatnya, yang tidak diakui putusan MK dan macam-macam. Dievaluasi saja. Dan saya juga menerima laporan tanggal 3 Oktober ketika teman-teman Komisi 13 membuat kesepakatan Bapak harus membuka ampang-ampang di desa Sipahoras, itu tidak Bapak lakukan kok. Masyarakatnya datang lagi ke sini. Setelah pulang dari Medan, teman-teman datang ke sini menyatakan ampang-ampangnya dibuka, mereka datang lagi ke sini. Bapak tahu konfliknya apa? Kenapa itu tidak diselesaikan secara baik-baik? Kenapa harus berlindung, harus menyatakan ini, bahwa kami begini? Gak usah. Kan perusahaan di Indonesia ini bukan hanya Bapak. Kenapa orang lain tidak bermasalah? Kenapa Bapak bermasalah? Kan pertanyaannya itu. Apakah perusahaan-perusahaan lain berdiri di tengah hutan rimba yang nggak ada masyarakatnya? Ada masyarakatnya. Yang luasnya juga Bapak tidak luas-luas amat gitu. Orang punya areal perkebunan kelapa sawit yang lebih luas daripada Bapak. Bagi kita sekarang bukan soal alasan, apa alasan yang Bapak bisa bikin. Apa yang Bapak bisa lakukan untuk menenangkan ini sehingga industri Bapak bisa aman. Kalau Bapak begini terus, dicabut terakhir nanti sama pemerintah. Capek pemerintah kan. Berkonflik lagi dengan masyarakat, masyarakatnya berkonflik dengan tokoh agamanya. Kan sedih kita kalau masyarakat kemudian mendemo Eporusnya. Bapak apa nggak sedih? Pak Silalahi apa agamanya? HKBP? Hah? Apa Bapak nggak sedih? menyampaikan. Hah? Saya HKBP, Pak. HKBP, apa Bapak nggak sedih? Lihat ada masyarakat mendemo Eporusnya. Sedih Bapak. Pikirin itu. Maka yang disampaikan tadi teman-teman yang semuanya dari kampung Bapak itu, ya kan sedih kita. Ini bukan soal salah benar. Bapak harus mencari tempat yang terbaik bagi masyarakat dan terbaik bagi Bapak. Nggak usah Bapak kesana kesini membawa dokumen. Ini kan dokumen yang Bapak segini bawa. Kan ini bisa dilihat. Nggak usah dibuka yang lain. Tinggal baca yang depan ini. Yang Bapak bikin di depan ini. Ini baca ini aja. Sudah jelas, tegas bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Kalau dulu RAPP nggak berkonflik sama masyarakat. Berkonflik sama pemegang HPH. Dulu 180.000 yang diberikan kepada RAPP. Yang semuanya kawasan lindung yang tidak bisa ditukar. Kemudian oleh pemerintah dikurangi ditukar. Tapi dia tidak berkonflik ke masyarakat. Kan Bapak tidak lihat RAPP setiap hari ada masalah kan. Paling masalahnya truknya lewat terlalu besar. Jalan yang hancur, tapi mereka bikin jalan. Apa Bapak tidak mau seperti itu? Apa Bapak tidak mau seperti perusahaan-perusahaan lain yang besar-besar, Kiani Kertas, macam-macam? Apa Indah Kiat yang begitu besar, yang HTI-nya jauh sebelum Bapak bikin HTI. Bapak masih nebang hutan pinus, Indah Kiat sudah bikin HTI. Yang sama eukaliptus. Bapak bilang sekarang, nggak ada lingkungan. Eukaliptus itu makan airnya seperti apa? Air mana yang mau dimakan sama eukaliptus yang Bapak tanam 50.000 hektar itu? Coba Bapak belajar. Eukaliptus itu seberapa besar dia menyerap air untuk pertumbuhannya. Air dari mana? Jadi nggak usah Bapak daripada membela-bela diri setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan ketemu banyak orang, lebih baik Bapak selesaikan akar masalahnya. Seperti yang direkomendasikan oleh TGM. Kan Bapak sama keamanan bisa bicara sama keamanan. Nggak mungkin Pak. Orang gila itu yang marah-marah sama perusahaannya. Nggak ada masalah. Oh kan kami nggak bikin apa-apa. Lalu orang marah-marah itu kan gila namanya. Tiba-tiba saya marah-marah sama Bapak nggak ada masalah, itu kan orang gila namanya. Tapi masyarakat apa begitu? Apa sebegitunya kita melihat masyarakat? Enggak. Pasti ada persoalan. Pesan saya sama Bapak-Bapak itu. Kalau bisa Bapak-Bapak tak usah datang lagi ke gedung ini. Nggak usah lagi lapor-lapor sana-sini. Bapak selesaikan aja akar masalahnya. Tadi kan Pak Ignatius sudah bilang bahwa kehadiran kami memberi perhatian kepada community, kepada masyarakat, memberi perhatian kepada lingkungan.
Perbaiki aja itu. Dan Bapak sudah komitmen, saya lihat di sini. Ada kawasan lindungnya, ada hutan yang Bapak tanam sebagai HTI. Sudah. Nggak ada guna. Karena Bapak tidak akan selesai. Dan pemerintahan sekarang sudah berubah. Presidennya bela masyarakatnya. Bapak bayangin orang melahirkan satu aja bermasalah. Presiden yang ngomong. Presiden tuh ngomong. Turun ke sana, periksa itu rumah sakit. Begitu. Nggak pernah ada dalam sejarah seperti itu kepala pemerintahan. Ini Bapak, kalau setiap hari begini capek dia nanti. Tutupnya perusahaan Bapak. Sudah. Ya kan? Selesai semua persoalan. Itu pesan saya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian Bapak. Ya. Karena saya ini menulis, Pak. Bapak tinggal cek, pergi ke Kompas. Yang namanya Mapirion pernah menulis apa tentang Indorayon, pernah menulis apa tentang Riau Andalan Pub, pernah menulis apa tentang Indah Kiat. Semua saya tulis, saya kasih pandangan. Jadi berhenti Bapak bilang, kita tidak merusak lingkungan, kita tidak mengganggu masyarakat, kita tidak ini, itu. Faktanya di lapangan itu semua terjadi. Hari ini kenapa seperti ini? Karena hari ini orang tidak bisa bohong. Orang bisa memberitakan dirinya sendiri. Itu pesan saya. Semoga perusahaan Bapak baik, masyarakat baik, semuanya baik dan tidak ribut-ribut yang pada akhirnya perusahaan ini bisa terus dan tidak ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sudah lewat. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.